Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Itananda Lestari dengan NIM akhir 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji T. Yang pertama yakni rumusan masalahnya. Seorang mahasiswa program studi pendidikan matematika akan melakukan sebuah penelitian di sebuah sekolah menengah atas untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode diskusi kelompok dengan siswa yang diajar menggunakan metode ceramah. Sekolah yang menjadi sasaran penelitiannya yakni SMA Negeri 2 Amlapura dengan 2 kelas 11 IPA yang masing-masing berjumlah 30 siswa. Kemudian kelas 11 IPA 1 itu dijadikan kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok, sedangkan kelas 11 IPA 2 itu dijadikan sebagai kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran secara ceramah. Setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelas itu diberikan tes hasil belajar matematika yang sama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut. Jadi judul penelitiannya yakni perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan metode diskusi kelompok dan metode ceramah pada siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 2 Amlapura. Adapun nilai hasil belajar matematika siswa yang menjadi data penelitian adalah sebagai berikut. Ini untuk yang diskusi kelompok dan yang ini untuk yang ceramah. Baik, selanjutnya eh, kita akan mencari uji persyaratnya. Yang pertama yakni uji normalitas. Sebelum melakukan analisis menggunakan uji T, terlebih dahulu kita akan lakukan menggunakan uji normalitas sebagai syarat awal dalam analisis data. Hipotesisnya yakni H0, jika SIG kurang dari 0,05 itu data bersifat normal, dan HA itu jika SIG kurang dari 0,05 itu data bersifat tidak normal. Selanjutnya, kita akan membuktikan data tersebut apakah dia bersifat normal atau tidak menggunakan aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji di aplikasi SPSS-nya. Yang ini merupakan data dari diskusi kelompoknya dan yang ini merupakan data dari ceramah. Kemudian kita ke variabel view-nya yang dimana pertama-tama itu kita ubah di namanya terlebih dahulu, yakni yang pertama itu diskusi kelompok dan yang kedua itu ceramah. Kemudian kita ke measure, yang dimana kedua-duanya itu kita menggunakan scale. Kemudian kita ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, kemudian diskusi kelompok itu kita masukkan ke dependent list dan ceramah itu kita masukkan ke dependent list. Selanjutnya kita ke plots. Untuk normality plots with testnya itu kita centang, kemudian continue, kemudian oke. Baik, ini merupakan eh, uji normalitasnya. Kita lihat di bagian Shapiro Wilk-nya karena ini datanya kurang dari 50. Di sini signya itu 0,364 yang dimana sig lebih besar daripada 0,005. Jadi H0 diterima, maka data tersebut bersifat normal. Selanjutnya, kita akan mencari ke uji homogenitasnya. Setelah hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data itu berdistribusi normal, langkah berikutnya itu adalah melakukan uji homogenitas sebagai prasyarat sebelum melaksanakan uji T. Hipotesisnya itu yakni H0, jika signya itu lebih besar daripada 0,05, maka varians data hasil belajar pada kelompok diskusi kelompok dan kelompok ceramah itu adalah homogen atau sama. Sedangkan HA-nya itu jika signya itu kurang dari 0,05, maka varians data hasil belajar pada kelompok diskusi kelompok dan kelompok ceramah adalah tidak homogen atau berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Baik, selanjutnya yakni uji homogenitas di aplikasi SPSS-nya.
Pertama-tama, kita ke data view-nya terlebih dahulu, yang di mana metode ceramahnya ini kita pindahkan ke bawah. Baik, selanjutnya kita ke variabel view-nya, yang di mana namanya itu, yang di sini kita ubah menjadi nilai, dan yang di sini menjadi kelompok. Desimalnya kita ubah menjadi 0, dan measure-nya itu yang nilai tetap scale, dan yang kelompok itu nominal. Baik, selanjutnya kita ke analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Nilainya ini kita pindahkan ke dependent list, dan kelompoknya ini kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita option, kita centang yang bagian homogeneity of variance test, kemudian continue, kemudian oke. Baik, ini merupakan hasil dari uji homogennya, yang dimana signya itu merupakan 0,398. Jadi signya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 itu diterima, jadi data tersebut bersifat homogen. Selanjutnya kita ke uji T-nya. Setelah data terbukti berdistribusi normal dan juga memenuhi asumsi homogenitas varians, tahap berikutnya adalah melakukan uji T, yang dimana hipotesisnya itu H0, jika signya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan metode diskusi kelompok dan juga metode ceramah. Jika HA-nya itu sig lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan metode diskusi kelompok dan juga metode ceramah. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya untuk uji T. Baik, langsung saja kita ke penjelasan aplikasi SPSS uji T. Untuk selanjutnya, yakni kita langsung ke Analyze, kemudian ke Compare Means, kemudian Independent Sample Test, T-test. Nilainya ini kita pindahkan ke tes variabel, kemudian kelompok kita pindahkan ke grup variabel. Kemudian define group, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Continue, kemudian oke. Jadi untuk uji T-nya itu, yakni kita lihat di sig 2 tailetnya, yakni 0,000, maka eh, H0 itu ditolak dan HA itu diterima. Jadi terdapat perbedaan antara metode diskusi kelompok dan juga metode ceramah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi, yang dimana rumusan masalahnya, yakni seorang mahasiswa program studi pendidikan matematika akan melakukan sebuah penelitian di sebuah sekolah menengah atas untuk mengetahui apakah durasi belajar mandiri berpengaruh terhadap nilai ujian matematika siswa. Sekolah yang menjadi sasaran penelitiannya yaitu SMA Negeri 1 Sidemen, yang dimana dengan jumlah sampel sebanyak 30 siswa kelas 10 IPA 3. Dalam penelitian ini, mahasiswa tersebut akan mengukur durasi belajar mandiri siswa di rumah dalam satuan menit per hari melalui angket.
Kemudian membandingkannya dengan nilai ujian matematika siswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai ujian matematika siswa dapat diprediksi berdasarkan durasi belajar mandiri. Jadi judul penelitiannya yakni pengaruh durasi belajar mandiri terhadap nilai ujian matematika siswa kelas 10 IPA 3 di SMA Negeri 1 Sidemen. Adapun skor durasi belajar mandiri sebagai variabel bebas X dan nilai ujian matematika sebagai variabel terikat yakni Y adalah sebagai berikut. Ini merupakan data-data dari hasil penelitiannya. Kemudian kita ke uji prasyaratnya. Yang pertama yakni uji normalitas. Sebelum melakukan uji normalitas dalam analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS untuk memperoleh nilai residual. Baik, selanjutnya kita akan mencari data residualnya menggunakan aplikasi SPSS. Yang dimana kita ke variabel view-nya terlebih dahulu. Measure-nya itu keduanya scale. Kemudian kita masuk ke analyze. Kemudian ke regression. Kemudian linear. Kemudian nilai ujian matematikanya itu ke bagian dependent. Dan durasi belajarnya itu independent. Kemudian save. Kita centang ke residual unstandardized. Kemudian kita pencet continue. Kemudian oke. Baik, kita sudah mendapatkan data residualnya. Ini yang kita namakan res underscore 1. Setelah nilai residual diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan uji normalitas terhadap residual menggunakan metode Shapiro-Wilk melalui aplikasi SPSS. Yang dimana hipotesisnya yakni H0, jika signya itu lebih besar daripada 0,05 maka data residual bersifat normal. Sedangkan HA itu jika signya lebih kecil daripada 0,05 maka data residualnya bersifat tidak normal. Jadi langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya untuk uji normalitas. Baik, sekarang kita akan mencari uji normalitas melalui aplikasi SPSS-nya. Yang pertama, kita pencet Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Untuk res-nya, res underscore satunya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian pencet plots. Kemudian centang yang bagian normality plots with test. Kemudian continue. Kemudian oke. Baik, jadi signya itu adalah 0,841. Jadi 0,841 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual itu berdistribusi normal. Setelah hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, tahap selanjutnya itu melakukan uji homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian residual itu bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi. Dalam penelitian ini, pengujian homoskedastisitas itu dilakukan menggunakan metode Glatzer dengan penentuan menggunakan aplikasi SPSS. Hipotesisnya yakni H0, jika signya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Sedangkan yang HA itu jika signya itu kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas atau asumsi homoskedastisitas itu tidak terpenuhi. Sebelum dilakukan uji homoskedastisitas menggunakan metode Glasser, terlebih dahulu dibuat nilai absolut residual atau ABS underscore res dari data residualnya.
Baik, kita sudah masuk ke aplikasi PSS-nya. Langsung saja kita pencet bagian transform, kemudian compute variable, kemudian target variable itu ABS underscore underscore res, sedangkan yang numeric expression itu ABS dalam kurung res underscore satu, tutup kurung. Selanjutnya pencet OK. Jadi ini untuk ABS underscore res-nya. Kita ke data view. Nah, ini untuk ABS underscore res-nya. Baik, sekarang kita akan melakukan uji homoskedastisitasnya. Kita pencet Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Untuk nilai ujian matematikanya kita pindahkan dulu. Kemudian ABS underscore res-nya itu kita pindahkan ke dependent-nya. Lalu kita pencet statistik yang bagian model fit-nya. Dan juga regression coefficient-nya itu kita centang yang bagian estimates. Kemudian continue, kemudian OK. Baik, jika kita lihat yang bagian koefisiennya. Jadi di sini signya itu merupakan 0,066 yang dimana 0,066 ini lebih besar daripada 0,05. Maka H0-nya diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga asumsi homoskedastisitas pada model regresi itu telah terpenuhi. Baik, selanjutnya kita ke analisis regresinya. Setelah seluruh asumsi dan uji prasyarat analisis dinyatakan terpenuhi, tahap berikutnya itu adalah melakukan analisis regresi linear secara sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS. Yang dimana hipotesisnya itu H0, jika sig lebih besar daripada 0,05, maka durasi belajar mandiri tidak berpengaruh terhadap nilai ujian matematika siswa. Dan HA-nya itu, jika signya lebih kecil daripada 0,05, maka durasi belajar mandiri itu berpengaruh terhadap nilai ujian matematika siswa. Baik, kita akan masuk ke aplikasi SPSS-nya. Baik, kita langsung saja ke Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian ABS underscore S ini kita pindahkan dulu. Dan yang nilai ujian matematika kita pindahkan ke dependent. Langsung kita pencet OK. Baik, jadi di sini itu model sumerinya itu yakni yang dibaca R square-nya ini. Jadi hasilnya itu 0, R square-nya itu 0,855 yang artinya durasi belajar mandiri memberikan pengaruh sebesar 85,5% terhadap nilai ujian matematika, sedangkan 14,5%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian. Untuk selanjutnya itu kita mencari bagian koefisiennya. Baik, untuk yang koefisiennya ini, signya itu merupakan 0,000, jadi dia lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA itu diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa durasi belajar mandiri itu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian matematika siswa. Selain itu, diperoleh persamaan regresinya dari bagian B, yakni Y-nya itu adalah 47,108 ditambah
0,307 X yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 menit durasi belajar mandiri akan meningkatkan nilai ujian matematika sebesar 0,307 poin. Baik, sekian penjelasan mengenai analisis regresi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan maupun kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.